Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya kita langsung lanjut saja ya karena Jumat waktunya sedikit gitu. Oke, untuk minggu ini giliran saya yang ini ya mempresentasikan topik ya. Jadi minggu ini kita nanti akan membahas audit kas ya. Bentar dulu saya persiapkan PPT-nya. Oke. Udah muncul belum ya? Tuh. Belum, Bu. Nih, sudah? Iya. Sudah, Bu. Kira-kira ini dari 17 mahasiswa. Kita ada berapa mahasiswa untuk kelas ini? Ada berapa ya? Soalnya kalau saya sudah mode presentasi, kalau ada mahasiswa yang terlambat masuk, ya nanti saya approve-nya kalau sudah saya selesai presentasi gitu. Sudah kira-kira udah hadir semua belum ini? Mungkin 19, Bu. Oke, mungkin bisa dihubungi dulu teman-temannya ya lewat WhatsApp group, atau yang Anda tahu pribadi bisa suruh segera join, karena kalau saya sudah masuk presentasi, saya tidak akan membukakan membukakan akses gitu, karena saya harus bolak-balik antara materi PPT dan tampilan Jimit gitu. Ya. Saya tunggu sampai 25 ya, 10.25. Oke, bisa itu hubungi dulu teman-temannya sambil dengerin webinar, nggak apa-apa ya. Dari pasar yang aktif. Kalau itu ada Pak, beberapa kementerian sudah melakukan penelitian terkait dengan isu PPL-nya langsung dari sisi operatornya. Tapi saya nggak tahu kalau misalkan Bapak Ibu yang lain pernah ada melakukan penelitian terkait dengan operator, mungkin punya jurnal yang bisa dipakai oleh Pak Darto, begitu ya tadi. Nanti bisa ada yang coba komunikasi juga mungkin ada Pak Darto, bisa saling sharing kalau masing-masing punya literatur yang relevan. Ya. Nah, itu sih dari saya, ada dari Pak Iman. Silakan Pak Iman. Baik, Ibu, teman-teman, saya mau menambahkan sedikit. Saya bukan tempat yang paling tepat sebenarnya untuk bertanya, tapi karena saya punya sedikit kemampuan untuk mencari literatur yang baik ya. Nah, ini saya sudah coba. Nah, ini ada saya sudah pilih dengan dari fokus yang ada di title-nya, ada People's Appraisal. Saya sudah pilih di jurnal-jurnal yang saja yang ada cukup banyak, tapi saya cukup pilih jurnal yang ya, anggota terakhir sudah masuk. Marilah kita mulai. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang audit atas saldo kas, ya.
Jadi seperti biasa kita pahami dulu ya apa yang akan kita raih atau apa yang akan kita capai untuk tertuju di dalam pembelajaran hari ini ya, yaitu kita nanti bisa memahami ya, sekaligus bisa menunjukkan bagaimana hubungan antara kas di bank dan berbagai siklus transaksinya ya, karena kita tahu kalau kas itu adalah akun yang kalau saya bilang akun yang sangat sensitif ya, dan dia akun yang paling banyak bersinggungan dengan akun-akun yang lain pada hampir seluruh transaksi gitu ya. Kemudian berikutnya yaitu untuk mengidentifikasi jenis akun kas utama yang digunakan oleh entitas bisnis. Yang berikutnya, merancang dan melaksanakan pengujian audit atas akun kas umum. Mengakui kapan memperluas pengujian audit atas akun kas umum untuk menguji lebih lanjut kecurangan yang material. Lalu ada merancang dan melaksanakan pengujian audit atas rekening bank. Merancang dan melaksanakan pengujian audit atas kas kecil impres ya. Untuk metode kas kecil impres ini sudah dipelajari di akuntansi dasar atau basic accounting. Jadi bisa diingat-ingat lagi apa yang dimaksud dengan kas kecil impres. Oke, kita pahami dulu ya, kita kita kenali lagi bagaimana sifat dari kas dan contoh dari kas. Oke. Yang pertama, kas adalah harta lancar perusahaan yang mudah diselewengkan. Kas itu adalah harta yang paling liquid. Ya, yang paling liquid atau yang paling lancar. Karena sifatnya yang sangat lancar inilah kas tersebut gitu ya, itu sangat bisa untuk dilakukan penyelewengan. Nah, penyelewengannya dalam bentuk apa? Bermacam-macam gitu ya. Jadi ada yang penyelewengan dicuri, kemudian ada penyelewengan mungkin pemanfaatan secara ilegal gitu ya, secara tidak sah dan lain sebagainya, sebagai bentuk macam bentuk kecurangan. Kemudian banyak sekali transaksi perusahaan yang menyangkut penerimaan kas dan pengeluaran kas. Ini yang tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau kas itu adalah akun yang sensitif dan sangat banyak sekali bersinggungan dengan akun-akun lain dari hampir seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga diperlukan adanya pengendalian intern yang baik atas akun kas ini dan setara kas. Untuk apa? Untuk menjamin cek suara saya masih nyambung nggak ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Tes suara saya nyambung? Nyambung, Bu. Halo? Sorry. Nyambung ya? Nyambung, Bu. Oke. Ternyata saya yang kepencet mute-nya. Oke. Lanjut ya. Jadi diperlukan adanya pengendalian intern yang baik atau yang kuat terkait akun kas ini agar kemungkinan atau resiko terjadinya penyelewengan terhadap akun kas itu bisa ditekan atau diminimalisir. Ya, karena sebaik apapun atau sekuat apapun sistem yang sudah dibuat dan dijalankan oleh perusahaan, pasti akan ada kayak kebocoran dari resiko gitu ya. Jadi tetap ada kecolongan gitu ya, kecolongan kalau resiko itu bisa terjadi gitu. Oke, kita kenali lagi ya. Saya rasa Anda sudah sangat paham
wis di luar kepala pokoknya ya. Apa yang dimaksud dengan kas gitu ya. Jadi kalau udah ngomong kas pasti udah paham lah apa itu kas tanpa perlu apa namanya dengan definisi-definisi gitu ya. Cuman ini kita ingatkan lagi menurut PSAK nomor 2, kas itu bisa terdiri dari saldo kas dan rekening giro atau rekening kas perusahaan yang ada di bank ya. Kemudian untuk setara kas atau cash equivalent itu berupa investasi yang sifatnya sangat liquid ya. Jadi investasi ini adalah investasi yang sangat mudah dicairkan atau sangat mudah investasi itu berubah menjadi kas dalam waktu yang singkat gitu ya. Maka disebut dengan setara kas. Kemudian apa saja yang bisa kita golongkan ke dalam kas? Ya, yang pertama itu ada kas kecil atau petty cash. Kemudian ada saldo rekening giro di bank, baik itu dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Kemudian ada bond sementara, ada bond kas kecil yang belum di-reimburse, dan cek tunai yang akan didepositokan atau akan disetorkan gitu. Nah, ini yang kenapa saya matiin suaranya ya. Oke. Kemudian jenis-jenis akun kas berikut ini ya. Ada akun kas umum, ya ini akun kas pada umumnya. Kemudian ada akun kas impres, ya tadi ada kas kecil impres. Kemudian ada akun bank cabang. Kalau perusahaan memiliki kas di bank, dan memang biasanya perusahaan pasti akan memiliki rekening bank gitu ya untuk apa namanya membantu menjadi tempat kas itu berada. Kemudian ada dana kas kecil dan ada ekivalen kas. Nah, apakah semua akun kas ini digunakan di dalam perusahaan, Bu? Tidak, ya. Tidak harus semua akun kas ini digunakan di dalam perusahaan. Tergantung dari apa namanya ukuran perusahaan itu ya. Semakin besar perusahaan, semakin kompleks apa namanya transaksi dan aktivitas yang terjadi di perusahaan tersebut, maka bisa saja seluruh akun kas ini digunakan. Akan tetapi, jika ukuran perusahaan itu tidak terlalu besar, kemudian kegiatan atau aktivitas operasional perusahaan itu juga tidak terlalu kompleks ya, tidak bermacam-macam gitu, ya maka mungkin akun kasnya hanya beberapa saja, yaitu bisa ada kas umum, kas bank gitu ya, dan ada kas kecil, mungkin hanya itu saja sudah cukup ya. Jadi itu tergantung dari pertimbangan masing-masing manajemen perusahaan. Oke, berikutnya kita membahas tentang audit akun kas umum ya. Jadi kenapa perlu dilakukan pemeriksaan kas ya? Yaitu untuk menilai apakah di dalam perusahaan klien itu sudah dilaksanakan pengendalian internal yang memadai ya, yang cukup begitu. Kemudian saldo kas dan setara kas yang tercantum di laporan keuangan itu memang nyatanya ada atau eksistensinya itu memang ada ya, dan itu dimiliki oleh perusahaan, bukan kasnya pihak lain tapi diakui oleh perusahaan gitu ya. Lalu kas yang dalam bentuk valuta asing itu nantinya akan dikonversi ke kurs tengah BI. Oke, ini ada yang masuk lagi, saya tidak tahu siapa. Karena saya sudah mode presentasi, maka nanti akan saya buka ketika presentasi selesai. Jadi tolong bisa disampaikan ke teman-temannya. Oke, untuk kurs kas dalam valuta asing ya, itu kurs untuk mengkonversi kas itu kurs untuk mengkonversi mata uang asing ke rupiah itu ada dua, ada kurs Kementerian Keuangan dan ada kurs tengah BI. Nah, untuk tujuan pemeriksaan kas maka gunakan yang kurs tengah BI gitu ya. Lalu tujuan berikutnya dari pemeriksaan kas adalah untuk menyajikan ya, mengungkapkan bahwa penyajian kas itu sudah wajar dan diungkapkan secara layak. Kemudian untuk pengendalian internalnya, yang pertama dilakukan pemisahan tugas antara penerima pengeluaran dengan yang melakukan pencatatan dan memberikan otoritas terhadapnya. Lalu yang berikutnya adalah membuat rekonsiliasi bank yang terpisah
ya dengan yang mengerjakan buku bank. Jadi dipisahkan petugasnya begitu. Lalu menggunakan impress system ketika mengelola kas kecil. Ini salah satu bentuk pengendalian internal ya. Lalu penerimaan kas yang disetor ke bank setidaknya paling lambat dilakukan keesokan harinya. Jadi ketika sudah ada perintah untuk melakukan penyetoran bank, maka selambat-lambatnya setoran tersebut sudah sampai di bank yang bersangkutan itu di keesokan harinya. Seperti itu. Berikutnya adalah melakukan pengujian merancang pengujian audit untuk tahap yang pertama. Ini untuk pengujian audit pada akun apapun, ya. Jadi auditor itu perlu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang bisa mempengaruhi akun yang akan kita audit, gitu ya. Kalau kita mau audit kas, maka pelajarilah, identifikasilah, dianalisa risiko bisnis klien yang bisa mempengaruhi kas. Oke, mohon maaf ya, karena kalau di tempat saya hari libur sekolah anak-anak tuh hari Jumat. Jadi di sini pasti rame. Oke, setelah menetapkan atau mengidentifikasi risiko bisnis klien, maka auditor menetapkan salah saji yang bisa ditoleransi serta materialitasnya, ya, menetapkan materialitasnya dan menetapkan batas salah saji yang dapat ditoleransi tersebut. Setelah itu, barulah auditor melakukan penilaian terkait risiko pengendalian klien kita atau perusahaan kita, ya. Bagaimana mengidentifikasi risiko bisnis klien yang bisa mempengaruhi kas? Yaitu auditor harus memahami risiko yang bisa saja berasal dari kebijakan dan strategi investasi klien. Kemudian pengendalian manajemen dinilai, ya, bagaimana pengendalian manajemen yang sudah dilakukan, apakah bisa mengurangi risiko tersebut atau tidak. Lalu risiko bisnis klien juga bisa berasal dari kebijakan manajemen kas yang tidak tepat dan juga berasal dari penanganan dana yang dilakukan oleh pihak lainnya. Bagian menetapkan salah saji yang bisa ditoleransi adalah poin utamanya auditor harus menentukan dulu tingkat materialitasnya, ya, baik itu materialitas pada tingkat laporan keuangan maupun materialitas pada tingkat akun. Nah, untuk saldo kas sendiri, maka dilihat, ya, mana saldo kas yang nanti dia bersifat material dan tidak material, ya, pada proses auditnya nanti. Kemudian transaksi kas yang mempengaruhi saldo itu pada umumnya selalu sangat material. Jadi terhadap saldo kas yang tidak material, ya. Jadi secara dihitung gitu, ya, atau secara penilaian auditor, kalau secara materialitas akun, mungkin saja saldo kas tersebut yang diperiksa itu tidak material, ya, terjadi selisihnya atau terjadi miss-nya gitu, ya. Tetapi jika dilihat dari tingkat laporan keuangan, bisa saja saldo yang awalnya tadi tidak material menjadi material. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal, akun kas ini adalah akun yang sensitif dan akun yang berkaitan erat atau memiliki hubungan dengan banyak akun-akun yang lain, gitu, ya. Jadi transaksi yang berkaitan dengan kas itu banyak, ya. Jadi ada transaksi pengeluaran, transaksi penerimaan, itu pasti semuanya berkaitan dengan kas. Misalnya ketika pembelian barang, gitu, ya, baik itu secara tunai maupun secara kredit, itu pasti dia akan mempengaruhi kas. Kemudian pengeluaran-pengeluaran bulanan perusahaan itu juga pasti akan mempengaruhi kas. Nah, karena peran dari kas ini sangat melekat di banyak-banyak transaksi dan di akun-akun lain, sehingga dalam menetapkan materialitas ini memang auditor harus sangat hati-hati, gitu, ya. Nah, jika ditemukan materialitas, ya, terjadi di tingkat laporan keuangan pada umumnya, maka auditor harus mempertimbangkan kembali yang awalnya tadi tidak material menjadi material, seperti itu. Kemudian ini adalah tahap berikutnya, ya, auditor menilai risiko pengendalian. Nah, pengendalian internal terhadap saldo kas
Itu setidaknya ada 2 hal ya yang diperhatikan gitu atau dinilai, yaitu pengendalian terhadap siklus transaksi yang mempengaruhi pencatatan penerimaan dan siklus transaksi yang mempengaruhi pencatatan pengeluaran kas. Kemudian yang kedua adalah aktivitas rekonsiliasi bank yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk pengujian rekonsiliasi bank, maka auditor bisa menguji rekonsiliasi bank dengan tujuan untuk menentukan apakah personel klien sudah membuat rekonsiliasi dengan cermat. Kemudian untuk memverifikasi apakah saldo bank yang dicatat oleh klien itu sama jumlahnya dengan kas aktual yang ada di bank, kecuali untuk setoran dalam perjalanan dan cek-cek yang beredar, maka itu bisa menimbulkan terjadinya selisih gitu ya antara jumlah saldo menurut klien dan jumlah saldo menurut bank. Lalu prosedur verifikasi atas rekonsiliasi bank yaitu memverifikasi bahwa rekonsiliasi bank klien itu sudah akurat secara matematis. Lalu menelusuri saldo pada konfirmasi bank dan atau saldo awal pada laporan pisah batas ke saldo bank pada rekonsiliasi bank. Menelusuri cek yang ditulis dan dicatat sebelum akhir tahun, menyelidiki semua cek yang signifikan yang tercantum dalam daftar cek yang beredar sebelum di-clearing atau belum di-clearing. Menelusuri setoran dalam perjalanan ke laporan pisah batas bank. Memperhitungkan item yang direkonsiliasi lainnya pada laporan bank dan rekonsiliasi bank. Untuk prosedur yang berorientasi pada kecurangan, jadi di sini auditor itu menduga ya atau memiliki pendapat jika ada indikasi kalau klien kita ya yang kita lakukan audit ini melakukan kecurangan, yaitu dengan melakukan konfirmasi piutang usaha. Kemudian bisa melakukan pengujian ya untuk mendeteksi adanya lapping, mereview ayat jurnal buku besar umum dalam akun kas untuk pos-pos yang tidak biasa atau pos-pos abnormal gitu, membandingkan pesanan pelanggan dengan penjualan dan penerimaan kas selanjutnya, memeriksa persetujuan dan dokumen pendukung piutang tak tertagih, serta ketika terjadi retur penjualan ya. Nah, tugas Anda apa? Tugas Anda itu sama seperti minggu lalu ya. Jadi ini tugas seluruh mahasiswa, tidak hanya tidak hanya yang presentasi ya. Itu tugas Anda adalah membuat prosedur pengujian substantif atas akun kas gitu ya. Sementara untuk yang bertugas presentasi ya berarti dari hasil pengujian tugas individunya itu dilakukan presentasi. Kemudian langsung saja saya tampilkan ini ya untuk kuesioner pengawasan internnya. Oke, nah sebelum kita masuk dalam mengevaluasi hasil kuesioner pengawasan intern, maka ini ada beberapa jenis ya kesalahan dan penyimpangan yang mungkin terjadi terkait dengan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kas, yaitu ada transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo kas itu sendiri. Oke, yang pertama untuk penerimaan kas. Cukup kelihatan ya tulisannya ya. Cukup. Untuk penerimaan kas ya, maka beberapa kesalahan ini bisa saja terjadi. Jadi auditor tuh fokus bisa dibilang ini adalah petunjuk bagi auditor gitu ya, untuk mencari bukti-bukti ya, apakah terjadi kesalahan atau tidak. Oke, yang pertama penerimaan kas telah disetor ke bank tetapi belum dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Kedua, penerimaan kas telah dicatat dalam jurnal penerimaan kas tetapi belum disetor ke bank. Yang ketiga, penerimaan kas telah salah diposting. Masih ingat ya, posting itu apa? Posting itu bukan Anda posting status ke FB, ke Instagram, ke Twitter ya. Harus diingat ya istilah-istilah dalam akuntansi, jangan sampai salah loh. Penerimaan kas telah salah diposting. Kemudian yang keempat, penerimaan kas dicatat ke jurnal dengan jumlah yang sama. Yang kelima, pencatatan penerimaan kas dilakukan pada periode akuntansi yang salah. Yang keenam, transaksi antar bank dicatat secara tidak benar.
Kemudian potensi kesalahan yang bisa terjadi di transaksi pengeluaran kas antara lain adalah yang pertama, pengeluaran kas dilakukan tanpa otorisasi dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pengeluaran kas. Ya, jadi terjadi pengeluaran kas yang tidak ada otorisasi, tetapi cek itu belum diserahkan atau dikirimkan pada pihak yang bersangkutan. Salah. Aduh, ini saya nulisnya. Oke, ya. Yang pertama itu pengeluaran kas dilakukan tanpa otorisasi dari pejabat yang berwenang. Kemudian yang kedua, pengeluaran kas udah dicatat, tetapi ceknya belum diserahkan atau belum dikirimkan ke pihak yang bersangkutan. Kemudian untuk yang ketiga, pengeluaran kas telah dilakukan tetapi belum dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Yang keempat, pengeluaran kas telah salah diposting. Ya, masih ingat ya apa yang dimaksud posting? Yang kelima, pengeluaran kas dicatat pada periode akuntansi yang salah. Yang keenam, transaksi transfer antar bank dicatat secara tidak benar. Kemudian untuk kesalahan-kesalahan terkait dengan saldo kas, yaitu ada kesalahan penjumlahan dalam rekonsiliasi bank, yaitu rekonsiliasi yang dibuat oleh klien. Lalu yang kedua, adanya pos setoran dalam perjalanan yang fiktif. Yang ketiga, adanya cek-cek yang masih beredar yang sudah dihapuskan dari rekonsiliasi bank yang dibuat klien untuk menutupi kekurangan kas. Ya, ini adalah jenis-jenis kesalahan yang mungkin dan sangat sering terjadi ya di akun kas. Nah, kemudian kita masuk ke hasil ya dari kuesioner pengawasan internnya. Oke, yang pertama, pertanyaannya, apakah terdapat pengawasan yang memadai untuk semua surat masuk? Ya, jawabannya adalah iya. Nah, ini sekaligus Anda nilai ya, ini termasuk ke kelemahan atau ke kekuatan. Gitu. Lalu yang kedua, apakah petugas penerima surat juga melakukan pencatatan? Jawabannya tidak. Nah, lalu yang ketiga, apakah dibuat daftar surat masuk oleh petugas yang tidak bertanggung jawab menangani kas? Jawabannya iya. Lalu berikutnya, apakah secara independen dilakukan rekonsiliasi antara daftar surat masuk dengan catatan akuntansi oleh petugas yang tidak menangani kas? Jawabannya iya. Apakah penyetoran uang ke bank dilakukan oleh petugas yang menyiapkan setoran? Jawabannya iya. Apakah fungsi pencatatan piutang terpisah dari fungsi kasir? Jawabannya iya. Apakah bukti setor bank diterima oleh petugas yang tidak bertugas sebagai penyetor? Jawabannya juga iya. Apakah diselenggarakan catatan secara independen mengenai penjualan tunai? Iya. Apakah penjualan tunai direkonsiliasi oleh petugas yang independen? Jawabannya juga iya. Apakah semua penerimaan kas segera disetor ke bank? Jawabannya tidak. Alasannya karena tidak selalu setiap hari, gitu ya. Nah, ini kelemahan atau kekuatan nih. Kemudian untuk transaksi berkaitan dengan pengeluaran kas, apakah fungsi penandatanganan cek terpisah dari fungsi persetujuan pembayaran? Tidak. Apakah fungsi penandatanganan cek terpisah dari fungsi akuntansi? Enggak juga. Apakah pendatangan cek diotorisasi oleh Dewan Komisaris? Iya. Apakah diperlukan 2 buah tanda tangan pada setiap ceknya? Iya. Apakah cek bernomor urut tercetak? Juga iya. Apakah perusahaan tidak pernah mengeluarkan cek kosong? Iya. Apakah semua pengeluaran kas, ya, kecuali yang kas kecil, itu dilakukan dengan menggunakan cek? Iya. Apakah terdapat pengawasan yang memadai atas belangko cek? Tidak. Kemudian untuk kuesioner atas saldo kas, apakah tiap bulannya itu dibuat rekonsiliasi bank? Jawabannya iya. Apakah laporan bank dikirim secara langsung kepada petugas yang membuat rekonsiliasi bank? Juga iya. Dan apakah rekonsiliasi bank dibuat oleh petugas yang independen? Jawabannya tidak.
Oke, itu adalah hasil kuesioner penelitian pengendalian internal perusahaan kita ya, klien kita. Maka tugas Anda sekalian adalah menganalisa hasil dari kuesioner tersebut. Kemudian terkait dengan kelemahan-kelemahan yang ada, silakan Anda berikan saran atau masukan ya. Mana atau bagaimana upaya peningkatan ya, atau perbaikan yang harus dilakukan oleh klien agar kemungkinan terjadinya penyelewengan penyelewengan kas itu bisa dikurangi gitu ya. Kemudian tugas selain Anda, jangan lupa ya, jadi selain Anda menilai kuesioner pengendalian internal tadi, Anda juga harus membuat gitu ya prosedur pengujian substantifnya ya. Jadi Anda tuh mau ngaudit akun kas ini, yang lain loh, mau ngaudit akun kas ini tuh pakai metodenya apa aja gitu ya. Saya beri contoh, misalnya Anda harus untuk menguji apakah uang di perusahaan itu nilainya benar, eksistensinya ada, maka perlu dilakukan cash opnam ya. Apa itu cash opnam? Silakan dibuka bukunya. Itu adalah salah satu contoh dari pengujian substantif yang akan dilakukan oleh auditor terkait dengan akun kasnya. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa, silakan. Boleh materi, boleh terkait dengan tugasnya. Terutama mungkin untuk tugas kelompok yang maju gitu ya, kalau masih ada yang ingin dipertanyakan, silakan ditanyakan yuk. Oke, siapa, adakah? Ya, iya. Ada? Belum, Bu. Cukup. Oke, kalau cukup, bisa kita akhiri ya pertemuan hari ini. Kemudian untuk materi sudah saya share, sudah saya unggah di e-learning. Jadi silakan di-download materi PPT-nya dan materi kuesionernya tadi ya, kuesioner penilaian internal klien gitu. Oke, sekian dari saya. Saya sekaligus mau klik berarti merekam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.